Bagaimana sabotase mental bisa merampok atau mencuri keberhasilan seseorang? Hai, ketemu kembali dengan saya, Hendra Chen dari channel Breakthrough Academy. Silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ada komentar, Pak Hendra tolong bahas tentang sabotase dong. Iya, nah pada topik kali ini kita akan bahas lebih dalam tentang sabotase mental. Oke, sabotase mental, sabotase yang terjadi dalam diri seseorang secara mental. Oke, pernah nggak Anda melihat orang yang kayaknya berusaha setengah mati, tapi hasilnya biasa atau mungkin hasilnya sangat minim? Dan pernah nggak Anda melihat orang yang kayaknya kerjanya santai gitu ya, nggak ngotot banget, namun hasilnya bisa berkali-kali lipat? Oke, dengan asumsi di industri yang sama, di profesi yang sama, di bisnis yang sama. Oke, menggunakan strategi yang sama. What happened here? Nah, apa yang terjadi di sini? Oke, nah ada yang mengatakan begini, harus banyak action, ya harus banyak action untuk sukses. Dulu saya pikir itu benar, sekarang saya pikir itu nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena action saja ternyata masih ada faktor kalinya, ya, yaitu kualitas diri. Actionnya banyak, kualitas dirinya jelek, tetap hasilnya jelek. Ya, actionnya banyak, kualitas dirinya bagus, maka hasilnya luar biasa. Sampai sini setuju ya? Maksudnya kualitas diri seperti apa? Contoh, Anda ketemu satu orang ya yang mungkin mempresentasikan sebuah produk atau sebuah jasa dengan yakin, dengan antusias, dan Anda nyaman dekat dengan orang ini. Seberapa besar Anda membeli dari dia atau memperkenalkan dia kepada keluarga, teman, kenalan Anda? Besar, betul? Artinya orang tersebut memiliki kualitas diri dan skill yang bagus. Sampai sini setuju ya? Namun pernah nggak Anda melihat orang yang mungkin dia punya pengetahuan produk bagus, punya keterampilan yang bagus, namun Anda merasa nggak nyaman dekat dengan orang seperti ini? Atau mungkin Anda tanya dia, tapi Anda nggak beli sama dia, Anda beli sama yang lain. Pernah? Ini kualitas dirinya jelek. Oke, artinya kualitas diri seseorang mesti dikali lagi dengan dia punya skill, knowledge, dan action. Ya, tanpa kualitas diri yang bagus, maka ini belum tentu memberikan kinerja yang terbaik. Nah, sekarang kalau kita ngomong kualitas diri, kita akan tahu bahwa sabotase mental ini bicara tentang sesuatu yang mempengaruhi kualitas diri sehingga jelek. Harusnya bagus, namun karena ada sabotase jadi nggak bagus. Contoh, ada orang yang bekerja, punya bisnis banyak, penghasilannya besar, namun saldo rekeningnya nggak ada uangnya. Oke? Atau orang yang sering dapat reward, ya bonusnya besar, ya, namun nggak ada duit. Atau mungkin penghasilan besar, namun hutangnya juga besar. Oke, hutangnya besar. Ini bukan hutang bisnis ya, bukan hutang yang untuk melipat gandakan aset, bukan. Namun ini adalah hutang konsumtif, sehingga dia sendiri terjerat dengan namanya hutang yang konsumtif. Artinya dari cerita saya ini semua adalah intinya orangnya no money. Oke. Nah, ada salah seorang ahli tentang keuangan pernah bilang begini, bahwa
kekurangan uang ini bukan masalah fisik. Kekurangan uang ini adalah masalah, ada sesuatu yang gak beres di dalam diri orang itu. Saya ulangi ya, kurang uang, uangnya nggak ada nih, kekurangan uang, selalu kekurangan uang. Ini bukan masalah soal fisik, bukan soal masalah uangnya saja. Namun, ini menunjukkan bahwa ada sesuatu dalam dirinya, di subconsciousnya yang nggak beres. Nah, yang nggak beres ini, ketika seseorang pengen kaya, pengen punya banyak uang, punya banyak aset, nah yang nggak beres ini yang menghalangi, inilah yang sering disebut sebagai sabotase mental. Kayak nggak terlihat, tapi ada aja, ya, ada aja caranya uang keluar dari dirinya. Ada saja uang itu keluar dari dirinya, ditipulah berkali-kali, ya. Punya klien yang ditipu lebih dari 8 kali. Ada yang bahkan teman saya itu ditipu hampir 4 miliar. Oke. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Oke, ini sabotase mental. Oke. Nah, jadi sabotase mental ini kira-kira adalah sebuah konsep, sebuah pemahaman orang bahwa ada sesuatu program di dalam pikirannya dia yang justru bikin dia apes, bikin dia sial, bikin dia nggak ada uang, bikin dia jadi boros tanpa sadar, bikin dia ditipu dan sebagainya. Nah, sabotase mental ini yang orang familiar, dan saya pribadi menggunakan definisi yang berbeda. Saya menyebut bahwa sabotase mental ini sebagai namanya blocking atau hambatan atau resisten dalam diri. Oke, kalau Anda lihat video saya tentang 3 hambatan sukses, ya 3 hambatan sukses, Anda akan mengenali ada 3 jenis blocking, ya, yang saya perkenalkan. Yang pertama mental block, yang kedua adalah emotional blocking, dan yang ketiga adalah sabotase blocking. Oke, saya membedakan karena treatment yang saya pakai, intervensi yang saya pakai untuk 3 teknik ini bisa berbeda. Anda bisa lihat videonya dan Anda juga mungkin bisa lihat video tentang bagaimana menemukan blocking yang ada dalam diri Anda. Ada videonya ya, cara termudah menemukan hambatan sukses Anda. Ya. Nah, balik lagi ya. Saya membedakan antara sabotase mental, mungkin sabotase mental ini secara general, oke. Ya, kalau saya menggunakan bahasa blocking, yang memblok Anda dari tujuan Anda. Apakah itu tujuan keuangan, apakah itu tujuan berhubungan dengan karir, apakah itu berhubungan dengan performance, apakah itu berhubungan dengan jodoh, hubungan dengan orang lain, percintaan dan sebagainya. Saya sebutnya blocking, dan blocking ini dalam pengalaman klinis saya membagi menjadi 3, ya tadi sudah saya bahas. Nah, kemudian saat ini saya bahas tentang lebih dalam tentang sabotase blocking. Sabotase blocking ini apaan sih? Nah, sabotase blocking ini bisa terjadi pertama karena ada 2 bagian diri yang berantem. Ya, sudah nonton film Inside Out? Ada bagian-bagian dalam diri yang berantem. Oke, ada yang satu mau bangun pagi, yang satu mau tidur. Yang satu mau kerja, yang satu mau main sama anak. Jadi berantem. Yang satu mau ngemil, mau makan yang enak. Yang satu mau hidup sehat. Berantem sehingga terjadi keletihan secara mental dan fisik. Oke, kalau saya memandang dari sudut pandang resource terapi, oke, ini bisa diselesaikan dengan teknik intervensi untuk conflicted state, ya, state atau bagian diri yang konflik. Ya, ada teknik intervensi secara struktur dan sistematis untuk kasus ini. Oke, kemudian ada juga teknik yang biasa saya pakai adalah namanya self forgiveness. Ya, misalnya contohnya, saya benci diri saya kalau sudah ngamuk ya, menghancurkan segala sesuatu. Nah, Anda perhatikan kalimat ini, saya benci dengan diri saya yang suka ngamuk, yang suka hancurin barang, yang mungkin suka boros, yang mungkin suka judi, ya, yang mungkin suka yang negatif gitu ya.
Anda perhatikan ada bagian yang mau melakukan ini dan ada satu bagian yang lagi ngomong benci. Ini ada dua bagian. Jadi, nah ini bisa menjadi sebuah sabotase. Sebuah sabotase. Kalau Anda sudah nonton video saya tentang bagaimana cara kerja hipnoterapi atau alam bawah sadar dan kapan sih cari hipnoterapis dan kapan belajar ilmu hipnoterapi. Nah, di sana saya bahas. Oke. Saya juga bahas tentang self forgiveness. Jadi bisa digunakan self forgiveness ya. Ada salah satu peserta workshop saya, dia bilang, kok saya udah pakai teknik ini kok kayaknya belum plong gitu ya, belum afdol gitu ya. Dan saya menyarankan supaya dia menggunakan self forgiveness supaya terjadi sebuah keharmonisan antara dirinya. Oke, ibaratnya jadi tenanglah dirinya, jadi tenang, jadi bisa memandang sesuatu dengan hati yang jernih. Nah, kira-kira damai. Kalau dua-duanya berantem terus kan kasak kusuk gitu ya. Jadi kita melihat segala sesuatu pun jadinya buram, sehingga keputusan kita juga blunder, ngaco dan sebagainya. Nah, self forgiveness bisa digunakan. Kemudian ada satu teknik lagi yang namanya mirip dengan resource terapi, namanya ego personality. Ya, jadi kita masuk dalam kondisi yang deep trance, ya, kondisi deep trance, ya, kondisi dalam banget. Apa tuh deep trance gitu ya? Anda bisa cari video saya tentang bagaimana cara kerja hipnoterapi dan alam bawah sadar. Ya, saya bahas tentang deep trance. Masuk ke deep trance, cari bagian dalam diri yang suka sabotase, yang suka menghalangi. Kalau setiap mau capai goal, kenapa sih selalu sakit? Setiap mau capai tabungan uang tertentu, kok habis terus? Setiap kali mau transaksi bisnis, selalu gagal. Di akhir-akhirnya ada apa? Nah, cari bagian ini dan kita bernegosiasi. Cari niat baiknya dia. Kamu mau apa nih? Perlu di-provide apa? Saya perlu sediain apa supaya kamu bisa dukung saya? Oke? Nah, teknik self forgiveness dan menggunakan teknik ego personality ini butuh namanya keahlian dalam hipnoterapi klinis ya. Perlu keahlian untuk membawa dalam kondisi yang deep trance. Kalau kondisinya light trance nggak bisa jalan ini. Oke? Nah, khusus resource terapi karena pendekatannya berbeda, itu bisa langsung akses. Oke? Jadi untuk sabotase blocking bisa diselesaikan menurut pengalaman saya, self forgiveness bisa, ego personality bisa, dan resource terapi menggunakan intervensi completed state. Oke, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share dan like ya. Saya tunggu juga komentarnya. Terima kasih.